Inni bikhair. Alhamdulillah. Oke, bagus. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dicek dulu di sekitarnya ada sampah apa tidak? Tidak ada. Berarti yang piket hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Oke. Perhatikan anak-anakku bahwa pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dulu dengan membaca doa. Ayo, ketua kelas hari ini Ananda Melinda untuk dipimpin doa bersama. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Hari ini mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dicatat sebagai amal soleh dan memberi bekal kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menanyakan kembali, ada nggak yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Sebelum minggu yang lalu pelajaran kita apa? Ada yang masih ingat? Lupa semua ya. Pelajaran kita minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya adalah tentang sholat. Coba anak-anakku, ada yang masih ingat pelajaran tentang sholat? Posisi manusia sedang paling dekat dengan Allah itu ketika posisi apa? Sujud. Pintar, hebat, luar biasa. Oke, posisi sujud. Sujud itu adalah posisi yang paling terhormat, yaitu kepala berada di tempat yang paling rendah di tanah, ya kan? Nah, itu nanti ada maknanya bahwa kita setinggi-tinggi kita pasti akan kembali pada asal penciptaan kita, yaitu Oke, lanjut. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sujud tetapi di luar sholat. Ada yang pernah tahu tentang sujud syukur? Pernah dengar sujud syukur? Pernah. Sujud tilawah? Pernah. Pinter. Sujud sahwi? Oke, bagus pintar. Coba sekarang, sebelum kita masuk ke materi sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi, maka kita mulai dulu dengan ice breaking biar segar semua ya, karena ini sudah siang kayaknya. Oke, sekarang kalian lihat dan kita bacakan bersama tentang ice breaking, sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau dapat hikmat sujud syukur, terhindar dari musibah sujud syukur. Kalau kau umat Muhammad, mari kita lakukan. Kalau kau umat Muhammad, yuk lakukan. Lupa rakaat sujud sahwi. Tahiyat awal sujud sahwi. Kalau kurang rakaat, tambah 1 rakaat. Jangan lupa ke akhir sujud sahwi. Baca ayat sajadah sujud tilawah. Ayat sajadah sujud tilawah. 15 ayatnya ada dalam Al-Quran. Mari kita lakukan sujud tilawah. Siap? Bismillah.
perhatikan gambar berikut ini. Mungkin ada di antara kalian yang pernah tahu. Coba Melinda, gambar yang ini sedang gambar apa itu? Mendapatkan rezeki. Kita berupa apa rezekinya? Uang. Kita. Ada yang tahu ceritanya? Tahu. Penjual apa ini? Pintar. Ikuti loh. Ada yang tahu ini? Ini siapa ini? Oh, apa semua? Luar biasa. Ulang. Tahu nggak? Penjual ST dapat uang berapa? Totalnya 300 juta plus umroh sekeluarga. Nah itu kan termasuk bagian dari nikmat Allah. Apa yang harus dilakukan kalau dapat nikmat yang segitu banyak? Nah nanti akan kita lihat apa artinya ya. Oke, selanjutnya Anda Kamila lihat gambar yang ini. Itu gambar apa kira-kira? Penjual es tebu. Dapat di mana itu? Dapat hadiah rumah kita. Kenapa dapat hadiah rumah? Ada yang tahu ceritanya? Ini dulu sempat viral. Ini beliau ini rumahnya sangat sederhana sekali, 6 kali 6. Terus temboknya itu terbuat dari kayu-kayu, lantai itu tanah dan bebatu. Dalam rumah yang 6 kali 6 itu tinggal di situ 11 orang. Jadi usahanya hanya jualan es. Nah itu jadi ketika jualan es itu ada Pak Haji, siapa namanya? Lupa namanya. Biasanya dia jual es itu satu porsi 5.000, dibeli sama Pak Haji itu 500.000. Langsung nangis sujud orang. Terus kemudian itu diupload di media sosial, akhirnya banyak netizen yang terinspirasi kemudian memberikan bantuan berupa uang, kemudian uangnya itu diberikan sebuah rumah. Apa yang harus dilakukan oleh ibu penjual es tebu? Nanti akan kita lihat ya. Oke, lanjut. Selanjutnya Mbak siapa? Laila. Kembali. Mbak Laila lihat yang sujud di situ ada Qur'annya. Itu sedang apa kira-kira? Gambar apa? Sujud tilawah. Pintar. Laila pintar. Bagus. Terus lanjut. Pak siapa? Mbak Anggun. Lihat sujud yang sebelahnya lagi. Itu sedang apa? Sujud sahwi. Boleh, pintar. Luar biasa. Oke, lanjut Mas Ed. Kita akan lihat sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Silakan dibaca yang nomor 1. Peserta dididik memahami pengertian buku sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kita lanjut nomor 2. Dapat mengidentifikasi sebab-sebab dilakukannya sujud syukur, tilawah, dan sahwi. Kita terakhir. Peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke, kita. Ini jadi tujuan yang kita belajar hari ini 3 ini, ya. Lanjut, proses. Oke, ada 3 macam sujud, yaitu sujud syukur, terus Sujud tilawah, sujud sahwi. Oke. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sujud syukur itu? Bagaimana caranya? Dan apa sebabnya kita melakukan sujud? Oke. Lanjut. Mas saya. Baik anak-anakku, praktek sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tata cara singkat. 1. Sujud sahwi. 2. Sujud tilawah. Dan 3. Sujud syukur. 1. Sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat,
yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat dan disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa kunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat sholat kurang atau lebih, maka dianjurkan menambah 1 rakaat atau melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Jika bila kita tidak melakukannya, maka sholat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru ingat setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Berikut praktiknya. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi setelah salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Loh, saya kan belum sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah ada yang dikerjakan di luar sholat dan ada juga yang di dalam sholat. Berikut adalah tata cara sujud tilawah di luar dan di dalam sholat. A. Sujud tilawah di luar sholat, yaitu sujud yang dikerjakan ketika kita membaca ayat sajadah dengan syarat, bila orang yang membaca sujud, maka yang mendengarkan disunnahkan ikut sujud. Tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud, maka yang mendengarkan tidak disunnahkan untuk ikut sujud. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balil ladzina kafaru yukadzibun. B. Sujud tilawah di dalam sholat, yaitu ketika sholat dan kebetulan membaca surat yang ada ayat sajadahnya, maka disunnahkan segera sujud lalu berdiri lagi untuk melanjutkan sholatnya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 3. Sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan duduk. Berikut prakteknya. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama kita akan menemukan permasalahan yang terdapat pada sebuah cerita singkat. Nanti ada kronologinya. Yang kedua, mendiskusikan bersama kelompok untuk menentukan LKPD tugas yang tadi itu ya, nanti ya. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas dan kelompok lain ikut menangkap. Itu nanti kegiatan kita hari ini belajar. Lanjut Mas Fer. Oke, ini ada 3 skenario masalah. Melinda coba baca skenario pertama. Ali membaca ayat sajadah, tetapi bingung apakah harus sujud atau melanjutkan bacaan. Oke, lanjut. Kita. Skenario kedua. Zaki lupa jumlah rakaat saat sholat dan ingin tahu solusinya. Kita. Zaki tulisan lupa. Lanjut. Rani merasa bersyukur atas keberhasilannya, tetapi tidak tahu cara mengekspresikan rasa syukur kepada Allah. Oke, itu tadi ini ada 3 masalah. Kita cari solusinya apa sekarang. Oke, lanjut Mas Fer. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyelesaikan situasi Zaki, Ali, dan Rani? Apa yang kalian ketahui tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syukur? Oke, kita akan lihat ada 3 kronologi tadi: Ali, Zaki, dan Rani. Nah, sekarang kalian perlu untuk mencari tahu apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah, dan apa itu sujud syukur. Sujud syukur ya. Apa sebabnya dan kemudian bagaimana tata caranya. Lanjut saya. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Berarti ini benar ada 5, maka iya. Maka masing-masing kelompok terdiri dari 2. Nah, oke. Silakan untuk pembagian kelompok boleh menentukan sendiri. Pilih menentukan sendiri apa saya Bapak yang tentukan? Menentukan sendiri. Oke, saya kasih waktu 1-2 menit untuk menentukan kelompoknya masing-masing. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kumpul dulu. Terbentuk kelompoknya. Oke. Silakan masing-masing kelompok diberi nama. Oke. Kelompok sini namanya apa? Edelweiss. Terus Lily. Edelweiss Lily. Oke, bagus. Kelompok sini dinosaurus. Oke, dinosaurus. Oke. Kelompok Edelweiss dapat tema tentang sujud syukur. Kelompok Lily dapat tema tentang sujud sahwi. Dan kelompok dinosaurus dapat tema tentang sujud tilawah. Silakan masing-masing kelompok mendiskusikan tentang mencari informasi dan mendiskusikan tentang sujud masing-masing. Boleh buka HP, boleh browsing. Waktu kalian hanya 20 menit. Oke, silakan kelompok
Endalwis dimulai presentasinya. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Lili. Saya Elsifa Anggun Yunita, biasa dipanggil Anggun. Saya Dunul Lelasari, biasa dipanggil Laila. Kami akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Diskusi dengan kelompokmu. Apa informasi yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Lagi lupa jumlah rakaat saat sholat dan ingin tahu solusinya. Carilah dalil atau hukum serta sebab-sebab terjadinya masing-masing sujud. Sebabnya karena menambah atau mengurangi gerakan sholat secara tidak sengaja. Ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi? Cara melakukannya adalah dilakukan 2 kali sujud sebelum salam atau setelah salam. Setiap sujud membaca doa seperti Subhana man la yanamu wala yasbu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Sekian presentasi dari kelompok ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi luar biasa, masing-masing kelompok bisa mempresentasikan atau diskusinya dengan sangat luar biasa. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pertama, sujud terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Oke, kita. Hukumnya apa? Sunnah. Oke. Terus kemudian cara-cara melakukan sujud? Masing-masing syukur punya tujuannya berbeda. Apapun yang sebenarnya itu semua bentuk atau ekspresi kedudukan dan atas terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apa sebab sujud syukur? Kelompok sujud syukur tadi, apa sebabnya? Karena mendapat nikmat Allah atau terhindar dari musibah. Bagus. Sebab sujud tilawah, apa tadi? Karena membaca Al-Quran ataupun mendengarkan ayat-ayat saja yang dibacakan. Terakhir, sujud sahwi, coba. Karena menambah atau mengurangi gerakan sholat secara tidak sengaja dan atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Luar biasa. Tepuk tangan. Coba. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah paham sekarang apa itu sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi? Sudah paham? Sudah. Oke, kita. Terus kemudian ada nggak kesulitan ketika pembelajaran tentang ketiga sujud ini tadi? Tidak ada. Kalau gitu, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang, melanjutkan sedikit tentang tutorial cara melaksanakan sujud sahwi, tilawah dan sujud syukur sesuai dengan video yang telah Bapak siapkan. Dan kita membahas tentang hikmah sujud sahwi, hikmah sujud syukur dan hikmah sujud tilawah. Oke. Dari sini nggak ada kendala, nggih? Sudah bisa semua, nggih? Next, masuk. Oke. Lanjut. Jadi sampai hari ini insya Allah pertemuan kita sudah selesai. Akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Oke. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.